Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi mungkin diuploadnya malam. Selamat malam teman-teman yang dengerin. Selamat datang di podcast kita Muslimah Beauty. Jadi kita baru ketemu lagi nih guys setelah beberapa bulan kita vakum ya. Enggak. Vakum cleaner. Kita. Oke. Kontennya terus jalan. Oh iya benar, karena kan kita work from home. Kitanya udah gak ketemu nih, kita bertiga. Kita Udah 2 bulan ya. Iya 2 bulan. Telat. Ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah, balik lagi ke podcastnya Muslimah Beauty bersama aku Rere, Aku Mika. dan aku Gina. Oh, gitu ya. Gitu ya perkenalannya, tadi aku salah. Pantas ada dia mau nungguin Krik gitu. aku Gina aja. Muslimah, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang drakor yang lagi booming, yang lagi hits. Aduh, yang lagi bikin kesemsem gimana? Apa tuh drakor yang lagi hits kak? Apa? Banyak. Apa yang Kok lagi? nanya balik? Nanya balik. Jadi beberapa, maksudnya sering banget disebut di media gitu drakor ini. Bahkan di Netflix tuh jadi trending. Iya benar. Jadi trending di beberapa negara. Kayaknya setiap Sabtu dan Minggu. Aku tahu. Apa? Walaupun aku nggak punya Netflix, aku tahu. Taunya dari Telegram. Sebenarnya ngedukung filmnya, tapi nggak cukup uangnya buat bayar Netflix. Oh sedih. Curhat. Oh minta dibeliin akun gitu. Mau akun yang palsu juga nggak enak kan? Yang 50.000 itu ada. Oh ada. Tapi nggak jelas itu. Ya udah. Iya jadi drakornya apa sih? Jadi drakornya Apa namanya tadi? startup. Jadi Muslimah, kita akan membahas tentang startup. Banyak banget nih yang Perdebatan. di Instagram. Itu sebenarnya beneran debat atau cuma iklan sih? Buat itu Gimik sih gimmick itu. doang sih. Jadi kita akan membahas tentang tim Han Ji Pyong atau 6 Dosan. Kalian tim siapa? Kalau ngomongin Han Ji Pyong sama 6 Dosan itu ada plus minusnya ya nggak sih? Iya Kalau masing-masing dilihat ya. dari- Karakternya sama-sama kuat. Iya. Tapi kalau kalian sendiri sebagai penonton lebih suka karakternya si Ji Pyong apa si Dosan? Coba kami kak. Karena nonton dari Netflix. lebih premium. Lebih HD. Lebih HD. Iya, jadi kan kelihatan mukanya siapa. Gantengan siapa Iya. gitu ya. Aku Ji Pyong. Halo Ji Pyong. Oh, Rere Ji Pyong juga. Oke, sama. Gina. Aku 6 dosan sendiri. Kenapa sih? Aku Gina dulu, Gina kan paling beda. Kenapa? Pilih Karena semenjak baru sampai episode 9 aku nonton. Ternyata 6 dosan itu nggak bahagia seperti yang kita bayangkan gitu loh. Hidupnya Penuh dengan kepalsuan. Hah? Dia tuh Oh pura-pura iya. bahagia. Jadi dia tuh baru menemukan kebahagiaannya sama si siapa ceweknya, Suzy, siapa namanya? Sodami, iya, sama si Dalmi gitu. Jadi aku ngerasa dosan sih yang cocok. Karena dia juga lebih berani sama Dalmi, lebih manly lah. Karena mungkin Dalminya nggak sih yang ngejar-ngejar kayaknya. Iya. Kalau dilihat dari Karena kan Dalminya kan mengira kalau dia tuh cinta pertamanya. Iya sih. Ya udah tapi aku cari 6 dosan. Kenapa kakak Han Ji Pyong? Kakak Han Ji Pyong kenapa? Rere dulu lah. Pakar drama Korea. Kalau kenapa aku pilih Han Ji Pyong? Karena aku udah suka sama Kim Sun Ho tuh dari dia main drakornya
100 Hari My Prince itu aku udah suka sama dia. Terus ternyata pas di startup ini dia karakternya keren, dibikin keren gitu sama penulisnya. Dia lelaki yang tadinya nggak punya apa-apa, yatim piatu, tinggal di panti asuhan, terus tiba-tiba dia jadi sukses. Itu bikin aku jadi kayak jadi pelajaran gitu loh buat kita semua. Di situ kayak ada pesannya bahwa kalau misalkan siapapun kamu di luar sana gitu, kamu bisa sukses kok, mau latar belakang kamu adalah orang yang nggak mampu atau gimana, kamu tetap bakal bisa sukses. Itu ngajarin banyak hal. Yang penting kita kayak lebih open mind gitu ya dengan segala hal gitu. Makanya di situ aku suka banget, udah umurnya mateng gitu kan, beda tipis sama umurnya mateng, terus mapan, terus ganteng. Apa sih? Tapi umur asli dan umur drama sama? Beda tipis, beda tipis. tipis. Beda tipis kan ya? Kalau aslinya itu sekarang 33, 34. Di drama 32 kan ya? Tapi bukannya 35 ya? Di drama 32 kan? ya pokoknya gitulah. Kayak gitu. Kalau aku sih seperti itu. Kalau aku karena tuh mungkin kalau dari Gina nggak bahagia, padahal si Ji Pyong ini juga sebenarnya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan sendiri gitu. Dia hidup sendiri kan? Bener, dari dulu hidup sendiri, terus dia nggak punya teman, even itu dia sekarang udah sukses gitu kan, tapi staffnya itu bukan temennya dia gitu. Bahkan dia aja cerita itu sama si Yongsilnya dia itu yang which is itu bukan manusia tapi robot gitu kan. Kayak gitu. Terus kayak dia tuh ikhlas gitu loh memberikan masa lalunya dia tuh, kenangannya dia buat orang lain tuh, biar si cewek itu tuh nggak bahagia gitu. Walaupun ya cewek itu kan baru dia temuin lagi setelah 15 tahun gitu kan, dan itu pun atas permintaan neneknya, which is orang lain lah dulu yang menolong dia gitu sih. Luar biasa loh Han Ji Pyong tuh. Luar biasa. Enggak, 6 dosa. Tapi 6 dosa tuh penuh tipu hidup. Iya sih. Jangan begitu. Tapi Gina belum nonton episode 10. Makanya dia belum tahu karakternya Dosan. Aslinya si Dosan. Jangan dikasih tahu. Tapi sedih gak sih selama 10 episode ini tuh kayak si writer Nim anjay si penulis tuh kayak nggak memberikan kesempatan ke Ji Pyong gitu nggak sih? Iya sih. Ya kan? Lebih ke Dosan terus. Tapi yang dia ketemu sama Suzy itu yang di tempat surat kan ketemu. Tapi itu nggak memberikan si Ji Pyong kesempatan buat mendekati dia gitu, karena si Dalmi itu kan udah tahu gitu ya. Ini yang dengerin udah pada nonton loh ya. Kalau kan kita spoiler banget, nggak memberikan kesempatan buat ngedeketin gitu ceritanya. Jadi kayak kok kasihan sih si Ji Pyong ini gitu. Tapi Ji Pyongnya sendiri juga kayak bimbang sama perasaannya ya nggak sih? Dari awal dia bimbang, gue suka nggak sih sebenarnya sama dia gitu kan. Makanya dia kayak maju. Tapi di episode 10 saat dia episode 10 yang baru tayang ini tuh, saat dia udah fix dia mau maju gitu, dia pun bilang kalau dia mengakui kalau misalnya dia tuh suka sama si Dalmi ini. Kenyataannya adalah tidak mendukung dia gitu, kayak semesta tuh nggak mendukung dia. Itu kayak kasihan banget. Padahal even Dalminya udah tahu siapa dia sebenarnya, tapi kok malah tetap sama Dosan. Itu tuh yang aku agak kasihan. Mungkin waktu Dalmi lebih banyak sama Dosan di beberapa episode itu, karena Dalmi lebih nyaman sama kaget. Iya, kalau menurut aku sih gitu sih, karena apa ya, yang dia tahu cinta pertamanya Dosan, ya udah dia ke situ terus gitu. Padahal mungkin kalau dia tahu dari awal ya akan beda cerita. Tapi emang Ji Pyong ini dibuat untuk menjadi sad boy sih dia. Itu iya sih. Kalau kamu sad boy, aku sad girl. Kalau menurut kalian
akan berakhir sama siapa sih Dalmi ini? Udah ketahuan lah dosa. Oh iya. Iya kah? Di episode 10 sebenarnya Siapa tahu ada plot twist. Siapa tahu dia sama Alex ternyata. Alex. Oh yang ini ya, yang Tusto. Iya, Tusto. Sebenarnya di episode 10 udah ada jawaban dikit-dikit nggak kak? Nanti Ada. sama Lebih sama ke Dosan. siapa? Oh, lebih ke Dosan. Walaupun udah ketahuan ya. Jangan-jangan ternyata nggak jadi semua. Itu tuh. Kan biasanya Korea gitu tuh. Iya. Suka ngeselin gitu akhirnya gitu kan. Ujungnya ya udah kita friendzone aja gitu kan. Atau ternyata mereka gabung di perusahaan si Samsan itu semuanya dan ya udah cuma jadi teman kerja aja. Iya. Kasihan banget udah dikasih Kita harapan. penontonnya jadi kayak tertipu ya kayak gitu ya. Tapi tunggu, tenang aja. Belum. Masih Masih ada 6 episode lagi. Masih ada 6 episode lagi kita. Berapa tunggu. minggu ya? 3. Minggu lagi ya. Ntar lah itulah. 3 minggu lagi. Cepet kok 3 Cepet. minggu malah. Lumayan sih startup ini menjadi drakor apa namanya yang bisa Mengisi waktu. bukan bisa menutupi kesedihannya para jombloan jomblowati. Kenapa tuh? Kayaknya Sabtu Minggu dan Oh. jadi mereka nggak pacaran, ya udah nonton drakor aja startup udah selesai. Iya sih. Ngerti. Apa itu cuman gue doang ya? Kayaknya kakak doang. Iya ya. Kayak cuman dia doang loh. Ya sudah deh kalau gitu. Tapi Semoga aku di- ada temennya di sana ya. Ada kita. Iya, atau mungkin teman-teman yang lain juga bisa tulis di kolom komen nanti kalian tuh lebih tim Jipyong atau tim Dosan. Sama alasannya kayak gimana? Alasan kamu milih tim Jipyong atau tim Dosan tuh apa? Tapi ada orang di Instagram aku nge-follow dia nggak tim Jipyong dan Dosan, dia bener-bener tim Alex gitu loh. Nggak tahu kenapa. Bapak Abel katanya Bapak hebat. lebih Oke. sukses katanya si Alexnya. Lebih sukses gara-gara dia kerja di Silicon Valley. Iya, terus perusahaannya 7 terbesar di Di dunia. dunia. Tapi itu kan cuma film. Iya. Ngomong-ngomong yang lagi rame juga yang ada adegan pocong tuh kakak ada ngeliat? Pocong. Iya di episode Di 10 episode ada, jadi waktu pas di halte bus ya. Iya. Di Iya, halte- iya. Di halte bus. Aku udah nonton Di tapi atasnya tuh kayak ada Pocong. putih dan matanya tuh mirip banget. tapi bener sumpah aku baru tahu loh. Aku nggak tahu deh. Banyak banget di Instagram. Nika Kalau ngeliat komennya netizen tuh juga Mana banget. sih? Oh. Pocongnya ikutan debut guys, pengen eksis juga gitu. Udah bilang apapun aku baru tahu. Tapi kalian itu pocong mainan Enggak, ini tuh game. ini tuh kayak Boneka. biasan cahaya gitu nggak sih harusnya? tapi bukan pocong. Maksudnya bentuknya sih ya sengaja. Enggak mungkin. itu lagi bangun apa kali gitu ya di situ, terus jadi apa namanya Iya. pembatas gitu, dibikinnya kayak gitu ya nggak sih? Jadi kalau tukang bangunan jalan kan juga masih pembatas apa tuh? Emang tapi tukang jalan Tapi di ini di atas Korea sama pohon ya? Indonesia sama. Iya lah. Aku kira Apa? Nangka di nggak ada nangka di sini. Saya aku baru tahu ini. Kayaknya nih biasa cahaya dia. Iya nggak sih Biasa kayak cahaya atau memang karena Oh, Mungkin- aku jadi tahu. mungkin ada komplek yang kotak gitu terus kebias jadi ngebentuk. atau mungkin itu ulah krunya iseng. Ada yang lucu nih komennya nih. Pocong sih, salam buat Jipyong. Pocong sih. Oke baik. Pocong sih. Nggak pocong nim, nggak pocong Pocong nim. nim, ada pocong nim ya. Oke, jadi mau bahas apa lagi? Terus bingung habis itu. Tapi guys, kalau itu kan tadi kita ngebahas tentang karakternya si pemeran startup ya. Kalau untuk dramanya sendiri menurut kalian startup ini gimana? Bagus apa enggak sih? Bagus kok. Mungkin kalau orang-orang yang pernah ada di balik startup dan tahu cara dan pernah mengalami membangun sebuah startup tuh kayak relate banget gitu.
Walaupun mungkin ada kayak kita drama gitu dikit kan, drama banget di awal gitu, yang orangnya cuman sedikit, tahu-tahu tiba-tiba sekarang berkembang gitu. Itu lumayan relate. Ya sih, kayaknya banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari drama startup ini ya. Mungkin buat kalian di luar sana yang tadinya nggak kepikiran pengen bikin startup, gara-gara nonton drama ini jadi pengen. Dan ternyata gitu. si Sandbox ini beneran ada gitu kan di Korea, even di Indonesia pun juga sebenarnya ada gitu, cuman belum terekspos aja kan. Tapi namanya beneran Sandbox Kak. kalau di Korea namanya bukan Sandbox apa gitu, aku pernah lihat ada itunya, dan itu juga memang dia internasional, jadi siapapun bisa apply di sana, dan sistemnya pun sama kayak yang di Sandbox sekarang gitu. Oh gitu, kita apply aja guys. Kalau di Indonesia ada banyak platform yang menyediakan seperti itu gitu, dan mereka memang membuka kayak di inkubasi dulu si startup ini gitu. Bagus ya, drama sekarang tuh jadi kayak buka wawasan kita juga. Ngasih wawasan kita. Mungkin itu bisa jadi salah satu ide buat entah perfilman atau persinetronan Indonesia yang kalau bikin sesuatu tuh nggak muluk-muluk tentang cinta. Bener, nggak cinta, nggak sedih-sedihan, nggak salah anak, salah ibu bapak gitu kan. Biar ada message yang bisa dibawa gitu. Begini gimana? Menilai drama Bagus. 11-12 sama drama apa tuh yang kafe itu. Aduh, dia kafe di Korea. Oh, ini loh si Park Itaewon. Seo Joon, Itaewon Class. Oh, Itaewon. Itu juga bagus ya. 11-12 sama Itaewon Class. Tapi aku lebih suka Itaewon. Yes. Udah. Kalau kalian kasih komen juga, menurut kalian dramanya kayak Bagus gimana? apa enggak? Sama yang komen itu loh, Han tentang Ji Pyong. pocong itu Oh, juga. tentang pocong. Iya, menurut Pendapat kalian pocong beneran atau bukan? Pocong beneran apa pocong bohongan? Apa itu ada kru yang menyamar jadi pocong? Biar jadi gimmick. Ya udah guys, kalau gitu Pamit undur diri. kita sampai sini dulu kali ya perbincangan tentang tim Ji Pyong dan Dosan. Kalian kalau misalkan pengen komen Atau kasih saran, ini juga masukan, ada film drama Korea Oh, apalagi iya, yang iya, bagus iya. Drama apa yang yang bisa dibahas drama sama apa yang harus kita. kita tonton, Kak? betul. Kalau misalnya punya rekomendasi drama Korea, boleh banget Iya. tulis aja di kolom komen. Drama selain Korea kalau worth it ditonton juga nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan yang ada di Netflix karena nggak punya. Tapi Kakak bisa nonton. Aku baru mau ngomong loh, padahal film di Netflix tuh seru-seru banget. Iya. Tapi Kak, aku kita bikin akun berdua yuk. Yuk, biar patungan ya. Yaudah, kalau gitu kita tutup aja deh episode kali ini. Tim Ji Pyong dan tim Dosan. Pamit undur diri. Oh, kalian sama-sama aku tim Ji Pyong, aku tim Dosan, kita pamit undur diri. Aku tim Ji Pyong. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Kami tim Ji Pyong. Ayo. Oh, kami. Kan kita berdua. Oh ya udah, 1, 2, 3. Kami tim Ji Pyong. Aku tim Dosan. Kita pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.